Kemenangan Ade Sugianto dan Iif Miftahul Pauj pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 tidak menjadi apa-apa. Kemenangan itu tidak lebih hanya menjadi cita-cita yang dipatahkan realita pahit. Ade Iif yang seharusnya dilantik pada 20 Februari lalu bersama kepala daerah lain harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, rival politik Ade Sugianto dan Iif Miftahul Pauj pada Pilkada 2024 yakni Cecep Nurul Yakin dan Asep Supari Al-Ayyubi mengajukan gugatan ke MK soal masa jabatan Ade Sugianto yang menurut mereka sudah 2 periode. Lantas, Mahkamah Konstitusi pun resmi mendiskualifikasi Ade Sugianto dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 132/PHPU.BUP strip 33/2025 yang dibacakan dalam sidang pada Senin 24 Februari 2025. Melalui putusan ini, politikus PDI Perjuangan itu tidak lagi dapat mencalonkan diri dalam Pilkada Tasikmalaya karena telah dianggap menjabat 2 periode. Sidang putusan ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo beserta 8 hakim konstitusi lainnya. MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Supari Al-Ayyubi. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Tasikmalaya bertindak sebagai termohon dan pasangan calon nomor urut 3, Ade Sugianto dan Iif Miftahul Pauj menjadi pihak terkait. Putusan ini berdampak langsung pada jalannya Pilbub Tasikmalaya 2024. MK tidak hanya mendiskualifikasi Ade Sugianto, tetapi juga membatalkan berbagai keputusan KPU Tasikmalaya yang berkaitan dengan pencalonannya. Selain itu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Ade dalam kurun waktu 60 hari setelah putusan dibacakan. Cecep Nurul Yakin yang merupakan penantang Ade dan juga pihak penggugat di Mahkamah Konstitusi tidak memberikan banyak tanggapan terkait gugatannya dikabulkan majelis hakim. Pada pilkada ini, Cecep berpasangan dengan Asep Supari Al-Ayyubi yang diusung Partai Gerindra, PPP, PKS, dan Demokrat. Sementara itu, partai pengusung Ade Iif mengaku kecewa dengan keputusan Majelis Hakim MK karena dinilai tidak berlandaskan asas keadilan. Kendati demikian, Ami mengaku tidak dapat berbuat banyak karena keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Ia mengaku saat ini partai koalisi tengah menenangkan konstituen dan para pendukung agar tidak terprovokasi atas keputusan MK tersebut. Ade Sugianto juga buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasinya sebagai pemenang Pilkada Tasikmalaya. Ia mengatakan akan patuh dengan putusan tersebut. Dia berharap penggantinya nanti dapat lebih baik darinya. Ia juga menerima keputusan tersebut sebagai takdir dari Tuhan. Ade mengaku tidak akan mengambil langkah hukum untuk melawan putusan MK tersebut. Ia menghormati keputusan hukum tersebut karena bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tengah memperkuat koordinasi dengan KPU Provinsi dan RI, kemudian pemerintah daerah sebagai persiapan menggelar pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, mulai dari teknis dan kebutuhan anggarannya.
Ia menuturkan KPU Kabupaten Tasikmalaya siap melakukan amanat dari putusan MK yang ditetapkan 24 Februari 2025 tentang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dilakukan PSU.